Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konon katanya menurut cerita, di negeri-negeri Baghdad seekor unta yang bisa berbicara layaknya manusia. Unta tersebut tidak lain adalah milik Abu Nawas. Unta tersebut juga merupakan salah satu kesayangan Abu Nawas. Pada suatu hari, Abu Nawas mengajak untanya untuk pergi mengembara. Setelah berpamitan kepada istrinya, berangkatlah ia dengan si unta lengkap dengan perbekalannya. Mulailah ia menyusuri gurun pasir yang gersang dan panas pada siang hari dan sangat dingin pada malam hari. Perjalanan yang cukup jauh membuat Abu Nawas dan untanya merasa kelelahan. Ia dan untanya mencari tempat untuk berteduh sejenak melepas rasa capek. Mereka mendapatkan setumpuk pohon kaktus. Di bawah pohon kaktus itu Abu Nawas berdialog dengan untanya. Unta itu bertanya kepada Abu Nawas, "Tuan, jauhkah masih perjalanan kita?" "Jauh, kita harus melewati 2 gurun pasir lagi. Setelah itu kita baru akan tiba di tempat tujuan. Di sana kita akan mendapat tempat dan penginapan yang nyaman," jawab Abu Nawas. Beberapa saat kemudian selesai beristirahat, mereka kembali melanjutkan perjalanannya. Hari pun berubah menjadi gelap, tanda masuknya waktu malam. Abu Nawas menghentikan perjalanannya dan kemudian menyiapkan tenda untuknya bermalam dan beristirahat di sana. Setelah menyantap bekal bersama untanya, Abu Nawas di dalam tidur dengan nyenyaknya. Api malang bagi si unta. Ia tak diizinkan oleh majikannya tidur di dalam tenda, karena tendanya memang kecil. Karena merasa sangat kedinginan, ia mulai berpikir, kalau terus begini pasti dia esok hari akan sakit dan tidak bisa melanjutkan perjalanan. Tengah malam, si unta membangunkan majikannya Abu Nawas dan berkata, "Tuan, saya kedinginan. Izinkan saya menitipkan ujung kaki saya masuk ke dalam tenda Tuan." Abu Nawas pun merasa tidak keberatan karena ujung kaki tidak akan mengganggu tidurnya. Setelah beberapa saat kemudian si unta berkata lagi, "Tuan, saya kedinginan. Izinkan saya memasukkan kaki depan saya ke dalam tenda, agar besok saya kuat berjalan membawa Tuan di atas punggung saya." Benar juga, pikir Abu Nawas. Ia pun mengizinkannya. Sesaatnya lagi si unta berkata, "Tuan, hidung saya mulai berair. Besok saya akan sakit dan tidak bisa membawa Tuan di atas punggung saya. Izinkan kepala saya berada di dalam tenda." Demikianlah sesaat demi sesaat berlalu hingga akhirnya Abu Nawas tidak menyadari bahwa sekarang ia tidur di luar tenda. Ia pun merasa menggigil kedinginan. Sampai paginya ia baru menyadari jika dirinya tidur di luar. Melihat untanya masih nyenyak di dalam tenda, Abu Nawas pun membangunkan dan bertanya kepada unta, kenapa ia tidur di luar sementara si unta malah di dalam tenda. Unta pun bangun sambil tersenyum ia menjawab pertanyaan tuannya. Ia menjawab pertanyaan tuannya tadi dengan santai. "Saya kan tidak mengusir Tuan. Saya sudah meminta izin terlebih dahulu kepada Tuan. Tuan juga memperbolehkan anggota tubuh saya masuk ke dalam tenda. Ini saya lakukan agar hari ini saya kuat menggendong Tuan di atas punggung saya untuk melanjutkan perjalanan." Sambil bersin-bersin Abu Nawas berkata, "Kau memang unta cerdik. Aku yang biasa dikenal orang paling cerdik ternyata masih bisa kau kalahkan." Si unta pun menjawab dengan merendahkan diri, "Saya begini karena berguru kepada Tuhan." Sejak diangkat menjadi penasehat di istana, Abu Nawas jadi sering rindu akan kehidupan lamanya sebagai rakyat biasa. Kerinduannya tersebut sangat sulit untuk ditunaikan, mengingat ia adalah seorang pejabat negeri dan pertimbangan serta masukannya selalu dibutuhkan oleh baginda raja. Lama-kelamaan, hal itu juga membuat Abu Nawas bosan dengan kehidupan di istana, meski ia mendapat banyak fasilitas. Akan tetapi ia tidak bisa mundur begitu saja tanpa ada alasan yang bisa diterima baginda, dan ini merupakan suatu yang sangat sulit. Pada suatu malam ketika hendak memejamkan matanya, Abu Nawas berpikir bagaimana caranya agar ia bisa keluar dari istana dan bisa menjalani kehidupan lamanya lagi. Seperti berkumpul dengan keluarganya kapanpun ia mau, bercocok tanam di kebunnya, bermain bersama sahabatnya dan lainnya. Maka dari sinilah
Kemudian muncul sebuah ide gila yang bisa membawanya keluar dari istana dengan cepat. Setelah ide itu didapatnya, Abu Nawas pun bisa tidur dengan pulas. Keesokan harinya, ia sengaja bangun pagi-pagi buta, kemudian pergi ke ruang utama istana. Saat itu suasana masih sepi, hanya terdapat beberapa pengawal. Baginda sendiri masih terbaring di tempat tidurnya. Pada saat itu, Abu Nawas mengendap-endap mendekati singgasana raja dan kemudian mendudukinya. Tidak hanya itu saja, Abu Nawas juga mengangkat kaki dan menyilakan salah satu kakinya seolah-olah dialah rajanya. Melihat kejadian itu, beberapa pengawal kerajaan sangat terkejut. Mereka dengan sigap langsung menangkap Abu Nawas. Mereka menilai bahwa siapapun tidak berhak duduk di atas singgasana raja, kecuali Raja Harun Ar-Rasyid sendiri. Barang siapa yang menempati tahta raja adalah termasuk dalam kejahatan yang besar dan hukumannya adalah digantung. Para pengawal menangkap Abu Nawas kemudian menyeretnya turun dari tahta, kemudian memukulinya hingga babak belur. Mendengar teriakan Abu Nawas yang kesakitan, raja menjadi terbangun dan menghampirinya. "Wahai pengawal, apa yang kalian lakukan?" tanya baginda. "Ampun baginda, Abu Nawas telah lancang duduk di atas singgasana paduka. Oleh sebab itu kami terpaksa menyeret dan memukulinya," jawab salah seorang pengawal. Sesaat setelah itu, Abu Nawas tiba-tiba saja menangis. Tangisannya sengaja ia buat kencang sekali sehingga banyak menyita perhatian penghuni istana lainnya. "Benarkah yang dikatakan pengawal itu, wahai Abu Nawas?" tanya baginda. "Benar paduka," jawab Abu Nawas. Raja sangat terkejut dengan penuturan Abu Nawas itu. Jika mengikuti peraturan yang ada, Abu Nawas akan dikenai hukuman mati. Tetapi baginda tidak sampai hati melaksanakannya, mengingat begitu banyak jasa yang diberikan oleh Abu Nawas kepada kerajaan. "Sudahlah, tidak usah menangis, jangan khawatir. Aku tidak akan menghukummu. Cepat hapus air matamu," ucap baginda. "Wahai baginda, bukan pukulan mereka yang membuatku menangis. Aku menangis karena kasihan terhadap paduka," kata Abu Nawas. Baginda raja tercengang oleh ucapan Abu Nawas. "Engkau mengasihaniku?" tanya Raja Harun Ar-Rasyid kembali. "Mengapa engkau harus menangisiku?" kata raja lagi. Abu Nawas pun menjawab, "Wahai raja, aku cuma duduk di tahtamu sekali, tetapi mereka telah memukuliku dengan begitu keras. Apalagi paduka telah menduduki tahta selama berpuluh-puluh tahun. Pukulan seperti apa yang akan paduka terima? Aku menangis karena memikirkan nasib paduka yang malam," jawab Abu Nawas. Baginda tidak menyangka Abu Nawas menjual harga dirinya di depan banyak pengawal. Oleh karena itu, Raja Harun hanya menghukum Abu Nawas untuk dikeluarkan dari istana. "Baiklah jika demikian, mulai detik ini kamu harus meninggalkan istanaku," kata raja sedikit geram. "Baiklah paduka," jawab Abu Nawas sambil menyelami Raja Harun Ar-Rasyid kemudian pamit keluar dari istana. Sekarang Abu Nawas pun merasa bebas karena yang ia kehendaki telah tercapai meski harus mendapat pukulan. Suatu hari, Abu Nawas berangkat menuju pasar untuk berjualan mencari rezeki tambahan. Sesampainya di pasar, ia langsung menggelar tikar sebagai lapaknya berjualan. Kebetulan pada hari itu ia berjalan sandal yang diberi nama sandal ajaib. Abu Nawas mulai berteriak-teriak menawarkan barang dagangannya kepada para orang-orang di pasar. "Sandal ajaib, sandal ajaib, sandal ajaib," teriak Abu Nawas berkali-kali di pasar. Sesaat kemudian, datang seorang pemuda menghampirinya dan melihat-lihat barang dagangannya. "Silakan tuan, mau beli sandal?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja tuan," jawab Abu Nawas. "Saya ingin sekali mencari sandal yang bisa merubah hidupku yang miskin ini," kata pemuda itu. "Apa maksud tuan?" tanya Abu Nawas lagi. "Saya ini sudah lama hidup miskin dan ingin sekali kaya raya. Saya ingin membeli barang yang bisa memberikan saya keberuntungan," kata pemuda itu. Sejurus kemudian, Abu Nawas menunjukkan salah satu sandal ajaibnya. Ia mengatakan bahwa sandal itu akan membuat pemiliknya dari tidak berada menjadi berada. Karena tertarik dengan kata-kata Abu Nawas, tanpa berpikir panjang pemuda itu langsung membeli sandal ajaib yang dijual oleh Abu Nawas.
Pemuda itu langsung memakai sandal ajaib tersebut, kemudian meninggalkan Abu Nawas dan berkeliling kampung dengan harapan semoga keberuntungan segera berpihak kepadanya. Pemuda tersebut terus-menerus berjalan mengintari kampung-kampung dengan menggunakan sandal ajaibnya tersebut. Namun harapannya tidak kunjung terwujud juga. Bukannya keberuntungan, si pemuda malah mendapat kemalangan. Ia hampir saja dihakimi warga karena dikira pencuri yang sedang warawiri mengintai mangsa. Hari sudah menjelang sore. Dengan perasaan marah dan kecewa, ia akhirnya mencari Abu Nawas, meminta pertanggungjawabannya. Setelah bertanya sana-sini, akhirnya ia menemukan Abu Nawas. "Assalamualaikum," sapa pemuda itu. "Waalaikumsalam. Ternyata Tuan, bagaimana kabar Tuan?" tanya Abu Nawas. "Kabar buruk. Aku tidak merasakan keberuntungan apa-apa setelah memakai sandal ini. Malahan hampir saja aku celaka dihajar warga kampung, gara-gara dikira aku ini pencuri. Padahal engkau sudah mengatakan bahwa sandal ini akan membawa keberuntungan kepada pemiliknya. Mana buktinya?" protes si pembeli. "Seingat saya, tidak pernah saya mengatakan seperti itu Tuan," sanggah Abu Nawas. "Saya hanya mengatakan bahwa sandal ini akan membuat orang yang tidak berpunya menjadi berpunya. Buktinya adalah Tuan sebelumnya belum memiliki sandal ajaib, sekarang sudah memilikinya," kata Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, pemuda itu diam. Ia akhirnya sadar bahwa dirinya sedang salah tafsir. "Lalu mengapa engkau mengatakan bahwa sandal ini ajaib?" tanya pemuda. "Oh, jika itu memanglah namanya sandal ajaib, bukan sandal yang ajaib," jawab Abu Nawas. "Jangan percaya kepada barang ajaib, karena percaya pada sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa membuat kita syirik dan akan mendapatkan kesusahan di dunia dan di akhirat kelak. Buktinya yang Tuan alami hari ini. Oleh karena itu, segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala," tambah Abu Nawas. Akhirnya dengan perasaan malu, pemuda itu pergi begitu saja tanpa sepatah kata pun. Ia menyadari jika ia telah melakukan kesalahan karena mengharap sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa berusaha. Mulai saat itu pun ia langsung bertaubat. Suatu ketika, sepulangnya dari ibadah haji, Baginda Harun Ar-Rasyid mengundang Abu Nawas yang sudah lama tidak berjumpa ke istana. Baginda memerintahkan beberapa prajuritnya untuk menjemput Abu Nawas untuk dihadapkan ke istana. Sesampai di istana, Baginda langsung menyambut Abu Nawas dan mengajaknya ke pendopo untuk berbincang-bincang sambil minum teh. Dalam perbincangan itu, Baginda mengajukan beberapa pertanyaan yang masih terngiang-ngiang di kepalanya seputar ibadah haji yang baru saja ia tunaikan. Ia penasaran kenapa orang-orang berputar-putar mengelilingi Ka'bah Baitullah atau yang disebutkan dengan tawaf. Padahal orang yang menunaikan ibadah haji adalah tamu Allah. Jika sebagai tamu Allah, kenapa tidak dipersilahkan masuk ke dalam Baitullah satu persatu, pikir Baginda. Baginda pun mulai mengajukan pertanyaannya kepada Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, apakah arti Ka'bah Baitullah?" "Ka'bah Baitullah adalah rumah Allah, Baginda yang mulia," jawab Abu Nawas. "Sebagai apakah orang yang menunaikan ibadah haji itu?" tanya Baginda selanjutnya. "Sebagai tamu Allah, Baginda yang mulia," jawab Abu Nawas. "Kalau sebagai tamu Allah, mengapa mereka tidak dipersilahkan masuk saja ke dalam Baitullah?" tanya Baginda lagi. "Baitullah hanyalah sebagai lambang, wahai Baginda," kata Abu Nawas. "Kalau begitu, di manakah Allah bersemayam?" tanya Baginda ingin tahu. "Di dalam hati orang mukmin," jawab Abu Nawas. "Karena tidak ada suatu ruang yang bagaimanapun luasnya mampu menampung zat Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali hati orang mukmin. Qalbum mu'min Baitullah." Hati orang mukmin adalah rumah Allah, Abu Nawas menjelaskan. "Namun mengapa Baitullah dijadikan kiblat?" tanya Baginda kembali. "Untuk memudahkan pemahaman orang awam, Paduka yang mulia," kata Abu Nawas. "Baitullah itu terlihat mata. Dari itu salat syariat kiblatnya adalah Baitullah.
yang waktunya ditentukan dan dengan bacaan tertentu pula. Sedangkan solat tarikat kiblatnya hati, waktunya bisa setiap saat dan bacaannya zikir kepada Allah. Abu Nawas menjelaskan. Baginda Raja pun puas dengan jawaban yang diberikan oleh Abu Nawas. Secara tidak terduga, sang pangeran yang menjadi pewaris tahta ternyata jatuh sakit. Sudah banyak tabib yang didatangkan untuk memeriksa dan mengobati, tetapi tidak seorang pun mampu menyembuhkannya. Akhirnya Baginda Raja mengadakan sayembara. Sayembara boleh diikuti oleh rakyat dari semua lapisan, tidak terkecuali oleh para penduduk negeri tetangga. Sayembara yang menyediakan hadiah menggiurkan itu dalam waktu beberapa hari berhasil menyerap sangat banyak peserta. Namun tidak satu pun dari mereka berhasil mengobati penyakit sang pangeran. Akhirnya sebagai sahabat dekat, Abu Nawas menawarkan diri untuk menolong sang putra mahkota. Baginda Harun ar-Rasyid menerima usulan itu dengan penuh harap. Meski Abu Nawas bukanlah seorang tabib, Abu Nawas sadar bahwa dirinya bukan tabib. Dari itu ia tidak membawa peralatan apa-apa. Para tabib yang ada di istana tercengang melihat Abu Nawas yang datang tanpa peralatan yang mungkin diperlukan. Mereka berpikir, mungkinkah orang macam Abu Nawas ini bisa mengobati penyakit serius sang pangeran? Sedangkan para tabib terkenal dengan peralatan yang lengkap saja tidak sanggup. Bahkan penyakitnya tidak terlacak. Abu Nawas merasa bahwa seluruh perhatian tertuju padanya. Namun Abu Nawas tidak begitu memperdulikannya. Abu Nawas dipersilahkan memasuki kamar pangeran yang sedang berbaring. Ia menghampiri sang pangeran dan duduk di sisinya. Setelah Abu Nawas dan sang pangeran saling pandang beberapa saat, Abu Nawas berkata, "Saya membutuhkan seorang orang tua yang di masa mudanya sering mengembara ke pelosok negeri." Orang tua yang diinginkan Abu Nawas pun didatangkan. Kemudian Abu Nawas berkata, "Sebutkan satu persatu nama-nama desa di daerah selatan." Ketika orang tua itu menyebutkan nama-nama desa bagian selatan, Abu Nawas menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Kemudian Abu Nawas memerintahkan agar menyebutkan bagian utara, barat, dan timur. Setelah semua bagian negeri disebutkan, Abu Nawas mohon agar diizinkan mengunjungi sebuah desa di sebelah utara. Raja merasa heran dan berkata, "Engkau kuundang ke sini bukan untuk bertamasya." "Ampun Baginda, hamba tidak maksud berlibur," kata Abu Nawas. "Jadi apa juga tujuanmu? Jelaskan, aku belum paham," kata Baginda Raja. "Maafkan hamba Paduka yang mulia. Kurang bijaksana rasanya bila hamba menjelaskan sekarang," kata Abu Nawas. Baginda Raja memberi izin Abu Nawas pergi selama 2 hari meski dengan rasa penasaran. Sekembalinya dari desa perjalanannya, Abu Nawas langsung menemui sang pangeran yang tengah terbaring lemas. Abu Nawas kemudian membisikkan sesuatu kepada pangeran, kemudian menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Setelah itu Abu Nawas langsung menghadap kepada raja. "Apakah yang mulia masih menginginkan sang pangeran tetap hidup?" tanya Abu Nawas. "Apa maksud perkataanmu?" tanya raja dengan kaget. Sang pangeran sedang jatuh cinta pada seseorang gadis desa di sebelah utara negeri ini, kata Abu Nawas menjelaskan. "Bagaimana engkau tahu?" tanya Baginda kembali. "Beberapa hari yang lalu ketika nama-nama desa di seluruh negeri disebutkan oleh orang tua pengelana itu, tiba-tiba degup jantung pangeran bertambah keras saat mendengarkan nama sebuah desa di bagian utara negeri ini. Sang pangeran tidak berani mengutarakannya kepada Baginda jika ia telah jatuh cinta kepada seorang gadis desa tersebut," jelas Abu Nawas. "Lalu apa yang harus aku lakukan?" tanya raja. "Cara satu-satunya adalah dengan mengawinkan pangeran dengan gadis desa itu," jawab Abu Nawas. "Bagaimana jika tidak?" tanya raja kembali dengan ragu-ragu. "Cinta itu buta tuanku. Bila kita tidak berusaha mengobati kebutaannya, maka ia akan segera mati," kata Abu Nawas meyakinkan. Baginda pun tidak bisa menolak saran Abu Nawas. Sang pangeran adalah pewaris tahta kerajaan. Abu Nawas benar. Begitu mendengar persetujuan sang Baginda Raja, sang pangeran berangsur-angsur pulih. Sebagai tanda terima kasih Baginda Raja, Abu Nawas diberi hadiah atas bantuannya. Suatu hari, seorang yogis atau ahli yoga
dan seorang pendeta bersekongkol ingin memperdaya iman Abu Nawas dalam sebuah pengembaraan. Setelah semua rencana siap disusun, mereka berangkat menemui Abu Nawas di kediamannya. Ketika mereka datang, Abu Nawas sedang melakukan solat 2 rakaat. Setelah dipersilahkan masuk oleh istri Abu Nawas, mereka masuk dan menunggu sambil berbincang-bincang santai. Seusai salat, Abu Nawas menyambut mereka. Abu Nawas dan para tamunya bercakap-cakap sejenak. Mulailah mereka menyampaikan maksud mereka. "Wahai Abu Nawas, kami berdua sebenarnya ingin mengajak engkau melakukan pengembaraan suci. Kalau engkau tidak keberatan, bergabunglah bersama kami," kata ahli yoga. "Dengan senang hati. Lalu kapan rencananya?" tanya Abu Nawas polos. "Besok pagi," kata pendeta. "Baiklah, kalau begitu kita bertemu di warung teh besok," kata Abu Nawas menyanggupi. Hari berikutnya mereka bertamu di warung teh. Setelah semua berkumpul, mereka pun mulai berangkat. Di tengah perjalanan, mereka mulai diserang rasa lapar. Akan tetapi mereka tidak punya apa-apa untuk dimakan. Dan sesuai kesepakatan sebelumnya, mereka juga tidak boleh sarapan sebelum berangkat. Karena dari awal mereka memang sudah sepakat untuk tidak membawa bekal, maka satu-satunya cara untuk menghilangkan rasa lapar adalah dengan mencari derma. "Hai Abu Nawas, bagaimana kalau engkau saja yang mengumpulkan derma guna membeli makanan untuk kita bertiga, karena kami akan mengadakan kebaktian," kata pendeta. Tanpa banyak bicara, Abu Nawas berangkat mencari dan mengumpulkan derma dari rumah satu ke rumah lain. Setelah derma terkumpul, Abu Nawas membeli makanan yang cukup untuk 3 orang. Abu Nawas kembali ke pendeta dan ahli yoga dengan membawa makanan. Karena sudah tidak sanggup menahan rasa lapar, Abu Nawas berkata, "Mari segera kita bagi makanan ini sekarang juga." "Jangan sekarang, kami sedang berpuasa," kata ahli yoga. "Tetapi aku hanya menginginkan bagianku saja, sedangkan bagian kalian terserah kepada kalian," kata Abu Nawas menawarkan jalan keluar. "Aku tidak setuju. Kita harus seiring seirama dalam berbuat apapun," kata pendeta. "Betul, aku pun juga tidak setuju, karena waktu makanku besok pagi. Besok pagi aku baru akan berbuka," kata ahli yoga. "Bukankah aku yang engkau jadikan alat pencari derma? Dan derma itu sekarang telah kutukar dengan makanan ini. Sekarang kalian tidak mengizinkan aku mengambil bagian sendiri. Padahal aku sudah sangat lapar dan lelah demi kalian. Kenapa kalian tidak menghargai itu?" kata Abu Nawas mulai merasa jengkel. Namun begitu pendeta dan ahli yoga tetap bersikeras tidak mengizinkan Abu Nawas mengambil bagian yang menjadi haknya. Meski Abu Nawas sudah terlihat sangat lapar ditambah lelah karena disuruh mencari derma. Abu Nawas pun terus berusaha meyakinkan kawan-kawannya agar mengizinkan ia memakan bagiannya. Tetapi mereka tetap saja menolak. Abu Nawas benar-benar merasa jengkel dan marah. Abu Nawas tidak memperlihatkan sedikit pun kejengkelannya dan kemarahannya. "Bagaimana kalau kita mengadakan perjanjian?" kata pendeta kepada Abu Nawas. "Perjanjian apa?" tanya Abu Nawas. "Kita adakan lomba. Barang siapa di antara kita bermimpi paling indah, maka ia akan mendapat bagian yang terbanyak. Dan yang kedua lebih sedikit, dan yang terburuk akan mendapat paling sedikit." Pendeta itu menjelaskan. Abu Nawas pun setuju. Ia tidak memberi komentar apa-apa. Ia sudah tahu jika itu memang akal bulus yang sudah mereka rencanakan untuk menjebaknya. Dan yang jelas mereka pasti tidak akan mengaku tentang kehebatan mimpi Abu Nawas nantinya. Oleh sebab itu, ia pun mulai memikirkan jalan keluarnya. Hari pun mulai malam. Embun mulai turun ke bumi. Pendeta dan ahli yoga mengantuk dan tertidur. Karena perut lapar, Abu Nawas tidak bisa tidur. Ia hanya berpura-pura tidur. Setelah merasa yakin kawan-kawannya sudah terlelap, Abu Nawas menghampiri makanan yang sudah dibeli tadi. Tanpa berfikir 2 kali, Abu Nawas langsung melahap habis bersama makanan bagian kawan-kawannya, hingga tidak tersisa sedikit pun. Setelah merasa kekenyangan, Abu Nawas baru bisa tidur. Keesokan hari mereka bangun hampir bersamaan. Ahli yoga dengan wajah berseri-seri langsung bercerita, "Tadi malam aku bermimpi memasuki sebuah taman yang mirip sekali dengan nirvana. Aku merasakan kenikmatan yang belum pernah aku rasakan sebelumnya dalam hidup ini.
Pendeta mengatakan bahwa mimpi ahli yoga benar-benar menakjubkan, betul-betul luar biasa. Kemudian giliran pendeta menceritakan mimpinya. Aku seolah-olah menembus ruang dan waktu, dan ternyata memang benar. Aku secara tidak sengaja berhasil menyusup ke masa silam di mana pendiri agamaku hidup. Aku bertemu dengan beliau, dan yang lebih membahagiakan adalah aku diberkatinya. Ahli yoga juga memuji-muji kehebatan mimpi pendeta. Abu Nawas hanya diam. Ia bahkan tidak merasa tertarik sedikit pun, karena Abu Nawas belum juga buka mulut. Pendeta dan ahli yoga mulai tidak sabar. Mereka pun menanyakan mimpi yang dialami Abu Nawas. Abu Nawas pun mulai bercerita. Kalian tentu tahu Nabi Daud alaihi salam. Beliau adalah seorang nabi yang ahli berpuasa. Tadi malam aku bermimpi berbincang-bincang dengan beliau. Beliau menanyakan apakah aku berpuasa atau tidak. Aku katakan aku berpuasa karena aku memang tidak makan sejak dini hari. Kemudian beliau menyuruhku segera berbuka karena hari sudah malam. Tentu saja aku tidak berani mengabaikan perintah beliau. Aku segera bangun dari tidur dan langsung menghabiskan makanan itu, kata Abu Nawas tanpa perasaan bersalah sedikit pun. Sambil menahan rasa lapar yang menyanyat-nyanyat, pendeta dan ahli yoga saling berpandangan satu sama lain. Mau tidak mau mereka harus mengakui kehebatan mimpi Abu Nawas, meski dengan rasa lapar yang sangat mencekam dan perasaan menyesal yang amat sangat karena telah berani memperbainkan Abu Nawas. Suatu hari, Abu Nawas diundang Baginda Raja Harun ar-Rasyid ke istana. Seperti biasanya untuk berbincang-bincang dan mendengarkan pendapat dan juga nasihat dari Abu Nawas. Sesampai di istana, Abu Nawas dijamu dengan makanan dan setelah itu diajak ke pendopo Baginda Raja untuk berbincang-bincang. Seperti biasa dalam perbincangan itu, Baginda Raja banyak melontarkan berbagai pertanyaan termasuk pertanyaan yang akan menjebak Abu Nawas. Namun seperti biasanya juga Abu Nawas selalu lolos dari jebakan sang baginda tersebut dan hanya membuat beliau malu atas jawaban Abu Nawas. Merasa tidak ingin dipermalukan lebih jauh oleh Abu Nawas, Baginda pun mengajak Abu Nawas ke taman di depan istana dan menantang kecakapan Abu Nawas dalam berpanah. Sesampai di taman, Baginda berkata, "Wahai Abu Nawas, di hadapan prajuritku tunjukkanlah keahlianmu dalam memanah. Jika engkau berhasil mengenai sasaran, maka hadiah akan menantimu. Akan tetapi jika engkau gagal, maka penjara yang akan menantimu." Meski sedikit risau mendengar perintah Baginda yang bertujuan menjebaknya, Abu Nawas tetap memperlihatkan sikap santai dan menerima tantangan Baginda Raja. Ia pun mulai mengambil busur beserta 3 anak panahnya sambil memikirkan jalan keluar jika ia nanti gagal mengenai sasaran, karena ia memang jarang memanah. Abu Nawas pun mulai menarik busurnya dan menembakkan panahnya ke sasaran. Sayangnya, anak panahnya meleset jauh dari sasaran. Baginda pun tidak bisa menahan tawanya, sedangkan untuk menutupi kelemahannya, Abu Nawas langsung memberi alasan. Dari pengamatan hamba, yang tadi itu adalah gaya memanah para makelar tanah, wahai Baginda, ujar Abu Nawas. Sesaat kemudian, ia kembali membidik panahnya ke sasaran. Namun ia gagal lagi. Ia pun kembali berkilah. "Kalau yang ini Paduka, gaya juragan tanah," kata Abu Nawas menutupi kelemahannya yang kedua. Selanjutnya untuk ketiga kalinya, Abu Nawas kembali membidik panahnya ke sasaran sambil berharap-harap cemas. Dan dalam hati terus berdoa. Entah kenapa kali ini nasib baik datang padanya. Anak panah Abu Nawas mengenai tepat sasaran. Nah, yang ini baru gaya Abu Nawas memanah. Hamba pun menunggu hadiah yang Paduka janjikan, kata Abu Nawas gembira. Baginda pun tidak bisa menahan tawanya. Sesuai yang dijanjikan, Baginda memberikan hadiah kepada Abu Nawas. Ia pun langsung mohon diri kembali kepada keluarganya. Suatu hari, Baginda Raja Harun ar-Rasyid diserang penyakit yang sangat aneh. Tubuhnya terasa kaku dan pegal semua. Suhu badannya naik dan dia tak kuat untuk melangkah. Kondisi ini membuat Baginda tidak nafsu makan sehingga sakitnya bertambah parah. Bermacam tabib sudah didatangkan ke istana untuk mengobati Baginda, tetapi tidak satu pun yang berhasil.
Baginda Raja tidak mau menyerah begitu saja. Tekad beliau untuk segera sembuh dan beraktivitas lagi sangatlah besar. Baginda akhirnya membuat sebuah pengumuman sayembara. Barang siapa dapat menyembuhkan Baginda, maka dia akan diberi hadiah yang besar. Berita sayembara itu pun sampai ke telinga Abu Nawas. Ia pun tertarik untuk mengikutinya. Ia mulai memutar otaknya demikian cara menyembuhkan Baginda Raja. Tidak beberapa lama kemudian, ia menuju istana untuk mengajukan diri mengobati Baginda Raja. Baginda sangat terkejut melihat pengajuan diri Abu Nawas. Mengingat ia bukanlah tabib, rasanya Abu Nawas tidak mungkin dapat mengobati Baginda. "Wahai Abu Nawas, setahuku kamu itu bukan seorang tabib, tetapi mengapa engkau mengikuti sayembara ini?" tanya Baginda yang keheranan. Abu Nawas hanya tersenyum mendengar pertanyaan Baginda. Dengan segala kecerdasan pikirannya, akhirnya Abu Nawas berhasil meyakinkan Baginda untuk mempercayainya. Abu Nawas mulai dengan menanyakan kondisi Baginda, mengobservasi dan menganalisa penyakit yang dialami Baginda Raja. Baginda mengeluhkan kepada Abu Nawas jika ia tidak mengerti apa penyakit yang sedang ia alami, karena belum ada satu orang tabib pun yang berhasil mengobatinya. Ia mengeluhkan rasa sakit dan panas di sekejur tubuhnya. Abu Nawas tertawa ketika mendengar keluhan sakit Baginda. Baginda pun merasa tersinggung dengan respon Abu Nawas tersebut. "Hai Abu Nawas, kenapa engkau tertawa mendengar keluhanku?" tanya Baginda kesal. "Tidak Paduka, kalau penyakit seperti itu gampang sekali menemukan obatnya," jawab Abu Nawas. Raja pun terkejut mendengar jawaban Abu Nawas. Beliau kemudian bertanya, "Jadi apa obatnya? Dan di mana kita bisa menemukannya?" "Oh, obatnya adalah telur unta. Paduka Raja bisa mendapatnya di kota Baghdad, tapi ada syaratnya," jawab Abu Nawas. "Apa syaratnya?" tanya Baginda. "Syaratnya adalah Baginda sendiri yang harus menemukan obat tersebut, bukan mengutus orang lain," jawab Abu Nawas. Tanpa pikir panjang, Baginda pun menerima syaratnya. Baginda segera bergegas menuju Baghdad menyamar sebagai rakyat biasa dan dikawal oleh beberapa pengawal kerajaan yang juga menyamar. Sesampainya Baginda di kota Baghdad, mereka mengintari seluruh sudut pasar mencari penjual telur unta. Namun mereka tidak pernah kunjung menemukan telur unta yang dicari. Baginda dan para pengawal terus berusaha mencari, tetapi hanya mendapatkan kelelahan, keletihan dan keringat saja. Baginda mulai mengerutu memikirkan hukuman yang akan diberikan kepada Abu Nawas karena meminta ia mencari obat yang tidak pernah ditemukan. Baginda dan pengawal pun bergegas kembali ke istana. Ketika segera hendak berangkat, ia melihat seorang kakek tua yang sedang berjalan. Baginda pun segera mencegatnya. "Tunggu kek, bolehkah saya bertanya sesuatu?" tanya Baginda. "Iya boleh," jawab si kakek. "Di mana saya dapat menemukan telur unta?" tanya Baginda. "Telur unta?" Si kakek kemudian terdiam sejenak lalu tertawa lebar. Si kakek pun menjelaskan jika tidak ada telur unta di dunia ini. Ia mengatakan jika hewan yang memiliki daun telinga itu melahirkan, bukan bertelur. Baginda dan para pengawal tersentak kaget bukan kepalang mendengar penjelasan si kakek. Dalam keadaan murka kepada Abu Nawas karena telah mempermainkannya, Baginda segera kembali ke istana. Keesokan paginya, Abu Nawas segera dihadirkan untuk menghadap Baginda. "Hai Abu Nawas, berani sekali kamu mempermainkan aku. Bukankah unta tidak bertelur?" ujar sang raja dengan marah. "Betul Paduka," jawab Abu Nawas. Tanpa penjelasan lebih lanjut dari Abu Nawas, Baginda langsung memerintahkan pengawal untuk memberikan hukuman berat kepada Abu Nawas. "Tunggu dulu Baginda. Sebelum Baginda menghukum hamba, bolehkah hamba bertanya bagaimana kabar Baginda sekarang?" tanya Abu Nawas. "Alhamdulillah, aku sangat sehat sekarang, dan begitu bersemangat ingin segera memberi hukuman padamu," jawab Baginda tanpa menyadari jika itu adalah pertanyaan jebakan Abu Nawas. "Berarti hamba berhasil menyembuhkan Paduka ya?" jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun terdiam.
Ia mulai menyadari jika sebelumnya adalah taktik Abu Nawas menyembuhkan dirinya, meskipun dengan cara yang tidak masuk akal. Baginda pun tidak dapat berkata apa-apa selain mengakui kecerdikan Abu Nawas dan memberi hadiah atas keberhasilannya dalam sayembara menyembuhkan Baginda Raja. Selama ini ia tidak sadar jika ia bukanlah sakit parah dan akan sembuh jika ia sering berolahraga menjaga kesehatannya. Pada suatu malam, sang raja sangat murka melihat pekerjaan pengawal kerajaan yang tidak beres. Setelah diselidiki, ternyata para pengawal itu sedang mabuk-mabukan dan tertangkap basah oleh Baginda Raja. "Wahai pengawalku semua, sudah sering aku peringatkan agar engkau jangan mabuk-mabukan," ujar Baginda. Para pengawal kerajaan terlihat begitu gemetar. Mereka menunduk, tidak berani menatap mata Baginda karena mereka bersalah. "Dari mana kalian mendapatkan?" tanya Baginda. Para pengawal terdiam, tidak berani menjawab. Hingga pada akhirnya Baginda mengancam akan memberi hukuman berat. Barulah salah satu dari mereka mengakuinya. Akan tetapi untuk lolos dari hukuman Baginda, mereka terpaksa berbohong dan melibatkan Abu Nawas dalam masalah tersebut. Karena berpikir jika Abu Nawas pasti bisa membantu mereka lolos dari hukuman sang Raja Harun ar-Rasyid. "Ampun Baginda, Abu Nawaslah yang membawa anak-anak itu kepada kami. Dan ia juga yang mengajari kami mabuk-mabukan," kata salah seorang pengawal. Meski sangat terkejut, Baginda tidak percaya begitu saja jika Abu Nawas sampai bisa mengajak orang lain melakukan perbuatan buruk seperti itu. Baginda tahu jika itu adalah akal-akalan para pengawalnya untuk bisa lolos dari hukuman. Tetapi sebagai seorang yang bijak dalam mengambil keputusan, Baginda tidak memiliki alasan untuk menolak pengakuan para pengawal sebelum mereka dapat membuktikannya. Keesokan harinya, berangkatlah beberapa pengawal kerajaan yang mabuk semalam ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, mereka kemudian memberitahukan maksud kedatangannya, menceritakan jika mereka sudah melibatkan Abu Nawas dalam masalah mereka. "Bawalah botol ini ke hadapan raja dan katakan semua ini atas perintahku," kata pemimpin pengawal itu. "Tunggu dulu, dengan minuman arak ini aku pasti akan dihukum oleh raja," kata Abu Nawas. "Benar, tapi jika engkau berhasil lolos dari hukuman raja, aku akan memberimu sejumlah dinar," ucap pengawal itu membuat kesepakatan dengan Abu Nawas. "Lalu apa keuntunganmu dengan memberiku sejumlah dinar?" tanya Abu Nawas. "Jika engkau lolos dari hukuman raja, maka kami semua juga akan lolos. Gunakanlah kecerdasanmu untuk meyakinkan raja," jawab pengawal itu. Akhirnya Abu Nawas bersedia menerima kesepakatan tersebut. Dengan memegang sebotol arak berwarna merah, ia menghadap Baginda Raja Harun. "Wahai Abu Nawas, apa yang engkau pegang tersebut?" tanya Baginda Raja. "Ini susu Baginda, rasanya enak sekali," jawab Abu Nawas dengan gugup. "Oh ya, bagaimana mungkin air susu berwarna merah? Bukankah susu berwarna putih bersih?" kata Baginda keheranan sambil mengambil botol yang dipegang Abu Nawas. "Betul Baginda, semula air susu ini berwarna putih bersih. Saat melihat Baginda yang gagah rupawan, ia tersipu malu dan menjadi merah merona," jawab Abu Nawas yang mencoba mengambil hati Raja Harun ar-Rasyid dengan menjemputnya seorang rupawan. Mendengar kata-kata Abu Nawas, Baginda kemudian tertawa meninggalkan Abu Nawas. Baginda Raja Harun ar-Rasyid sebenarnya tahu bahwa yang di dalam botol itu adalah arak dan Abu Nawas tidak bersalah. Namun karena penyampaian Abu Nawas yang membanggakan hati, Baginda tidak memberikan hukuman kepada Abu Nawas dan juga para pengawal. "Baiklah, untuk kalian semua aku maafkan. Akan tetapi, jika kalian ulangi lagi, maka hukumannya akan berlipat ganda," titah sang raja pada para pengawal. Akhirnya Abu Nawas pun mendapatkan hadiah sejumlah dinar dari para pengawal, sesuai dengan kesepakatan, karena telah berhasil melaksanakan tugasnya. Pada suatu hari, Baginda Raja memanggil Abu Nawas menghadap ke istana. Seperti biasanya, Baginda ingin menguji kecerdikan Abu Nawas.
sejauh mana ia bisa lolos dari hukuman Baginda Raja. Sesampainya Abu Nawas menghadap Baginda, Baginda pun mulai bertitah. "Hai Abu Nawas, aku menginginkan 6 ekor lembu berjenggot dan pandai berbicara. Aku ingin engkau mendatangkan mereka dalam waktu seminggu. Namun jika gagal, aku akan mengantung mati dirimu," kata Baginda mengancam. Tidak ada pilihan lain bagi Abu Nawas selain menyanggupinya. "Baiklah tuanku Syah Alam, hamba junjung tinggi titah tuanku," jawab Abu Nawas. Baginda mengira kali ini Abu Nawas pasti akan celaka, karena tidak akan ada lembu berjenggot dan pandai berbicara. Setelah menerima titah Baginda, Abu Nawas memohon diri untuk pamit pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Abu Nawas mulai memeras otaknya untuk mencari jalan keluar. Berhari-hari ia terus di dalam rumah, tetapi belum juga mendapatkan cara yang pas untuk masalah seperti itu. Hingga tibalah di pagi hari ke-7 yang merupakan saat-saat yang mendebarkan. Akan tetapi, Abu Nawas tidak ambil pusing, karena semalam ia sudah menemukan cara yang jitu untuk mengganti hukumannya yang mengancam nyawa menjadi hadiah besar. Setelah selesai mandi dan sarapan, Abu Nawas pun berangkat menuju ke pasar. Tujuannya adalah mencari 6 ekor lembu yang pandai bicara. Sesampainya di pasar, di tengah kerumunan orang, tiba-tiba ia berteriak, "Hai orang-orang muda, hari ini hari apa?" tanya Abu Nawas. Sontak pandangan semua mengarahkan padanya. Abu Nawas pun mulai menanyai mereka satu persatu. Namun dari sekian banyak orang yang menjawab, sebagian besar dari mereka tidak bisa menjawab dengan benar. Abu Nawas pun memperlihatkan kegeramannya pada orang-orang yang tidak bisa menjawab tadi. Begitu saja tidak bisa menjawab. Kalau begitu, mari kita menghadap Sultan Harun Ar-Rasyid untuk mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya. Karena merupakan salah seorang kepercayaan Baginda Raja, mereka pun menuruti Abu Nawas untuk menghadap Baginda Raja. Abu Nawas memilih 6 orang di antara mereka yang paling bodoh untuk dihadapkan pada Baginda. Pendopo istana sudah dipenuhi oleh warga masyarakat ingin menyaksikan kehebatan atau nasib malang Abu Nawas jika nantinya ia gagal menjalani titah paduka raja. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Abu Nawas yang dinanti-nanti sudah sampai dan segera menyembah paduka bersama 6 orang yang berjenggot. Baginda pun merasa sudah tidak sabar, kemudian bertanya, "Hai Abu Nawas, mana lembu berjenggot yang pandai berbicara itu?" Tanpa banyak bicara babi bu, Abu Nawas pun menunjuk ke 6 orang yang dibawanya itu. "Mohon ampun Baginda, inilah mereka." "Hai Abu Nawas, siapa mereka?" tanya Baginda kembali. "Ya Baginda, tanyalah pada mereka sendiri hari apa sekarang," jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun mencoba bertanya sesuai saran Abu Nawas. Ketika Sultan mulai bertanya, mereka pun memberikan jawaban berbeda-beda. Abu Nawas lalu berkata, "Jika mereka manusia, tentunya tahu hari ini hari apa. Bagaimana jika Baginda menanyakan hari yang lain? Akan tambah pusinglah mereka. Manusia atau hawankah mereka ini?" "Inilah lembu berjenggot yang pandai bicara itu, tuanku," kata Abu Nawas yang sontak membuat tawa penonton pecah seketika. Dan kembali mau tidak mau Abu Nawas telah lolos dari ancaman hukuman. Maka dari itu, dengan sepantasnya, Sultan pun memberikan hadiah 2000 dinar kepada Abu Nawas. Pada suatu masa di negeri Persia, hiduplah seorang lelaki yang bernama Abdul Hamid Al-Kharizmi. Ia adalah seorang saudagar kaya raya di daerahnya. Namun sayang, ia belum dikaruniai seorang pun anak meski sudah beberapa tahun menikah. Sepanjang hari dalam ibadahnya, Abdul Hamid senantiasa berdoa kepada Tuhan agar dikaruniai seorang anak. Hingga pada suatu hari dalam doanya ia bernazar akan menyembelih seekor kambing yang memiliki tanduk sebesar jengkal manusia. Tanpa diduga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Suatu hari istrinya yang bernama Zazariyah berteriak sambil memeluknya dan berkata, "Wahai suamiku, ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah mengabulkan doa kita selama ini.
"Aku sedang hamil," kata istrinya. Mendengar perkataan istrinya, Abdul Hamid merasa sangat bahagia. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, hingga tibalah waktu istri Abdul Hamid melahirkan. Istri Abdul Hamid melahirkan seorang anak laki-laki. Beberapa hari selanjutnya, keluarga Abdul Hamid larut dalam kebahagiaan karena baru dikaruniai seorang putera. Sehingga ia teringat akan nazar yang pernah ia ucapkan dalam sebuah doa. Sejak teringat akan nazar itu, maka bergegaslah Abdul Hamid mencari seekor kambing yang memiliki tanduk sebesar jengkal. Beberapa hari Abdul Hamid dengan beberapa pembantunya mencari kambing itu, akan tetapi tidak pernah menemukannya. Mulailah gelisah hati si Abdul Hamid karena takut nazarnya tidak dapat ditunaikan. Dalam kegelisahannya itu, teringatlah ia akan seorang sahabatnya di negeri Baghdad yang terkenal akan kecerdasannya dalam menyelesaikan banyak persoalan. Segeralah ia mengutus beberapa pembantunya untuk mencari dan membawa Abu Nawas kepadanya. Para utusan itu berangkat ke Baghdad menemui Abu Nawas. Setelah beberapa hari perjalanan dan beberapa hari mencari, akhirnya ditemukanlah rumah Abu Nawas. Setelah berjumpa dengan Abu Nawas, para utusan itu pun menceritakan maksud kedatangan mereka. Abu Nawas lalu berkata, "Baiklah, aku pamit pada keluargaku dan segera berangkat bersama kalian," kata Abu Nawas. Abu Nawas pun berangkat bersama anak buahnya Abdul Hamid. Sepanjang perjalanan, Abu Nawas terus memikirkan jalan keluar bagi masalah sahabatnya Abdul Hamid. Setelah beberapa hari menempuh perjalanan, tibalah Abu Nawas di rumah sahabatnya tersebut. Abu Nawas disambut oleh sahabatnya tersebut dan menceritakan kepada Abu Nawas tentang masalah yang sedang membuat hatinya gundah. "Berilah aku waktu semalam saja untuk berfikir. Besok pagi akan aku berikan jawabannya," kata Abu Nawas yang memang belum menemukan cara selama di perjalanan. Hari pun menjelang malam. Abu Nawas yang sudah lelah menempuh perjalanan jauh diminta beristirahat di sebuah kamar tamu. Akan tetapi sudah tengah malam, Abu Nawas pun belum bisa menemukan jalan keluar untuk masalah tersebut. Hingga matanya sudah sangat mengantuk. Tiba-tiba ia teringat sebuah cara untuk menyelesaikan persoalan sahabatnya itu. Setelah cara ditemukan, barulah Abu Nawas dapat tertidur dengan lelap. Keesokan harinya, Abu Nawas segera meminta pembantu Abdul Hamid menyediakan seekor kambing biasa. Abu Nawas merencanakan sebuah kejutan untuk sahabatnya itu. Setelah kambing disediakan, Abu Nawas kemudian memanggil sahabatnya Abdul Hamid beserta istrinya. Abu Nawas kemudian berkata, "Wahai sahabatku, aku sudah menemukan kambing yang engkau cari-cari selama ini, dan engkau dapat menunaikan nazarmu dengan segera menyembelih kambing ini," kata Abu Nawas. Abdul Hamid pun kaget dan bingung ketika melihat kambing yang dimaksud Abu Nawas. Ia kemudian berkata, "Wahai sahabatku Abu Nawas, bukankah itu kambing biasa dan sama seperti kambing lainnya? Kambing ini tidak memiliki tanduk sebesar jengkal manusia," kata sahabatnya dengan wajah lesu dan perasaan ragu. Mendengar perkataan sahabatnya itu, Abu Nawas kemudian meminta untuk membawa bayi laki-lakinya yang baru lahir itu kepada Abu Nawas. Setelah menerima anak bayi laki-laki itu, Abu Nawas kemudian berkata, "Wahai sahabatku, lihatlah, bukankah tanduk kambing ini sebesar jengkal manusia?" Kata Abu Nawas membawa seraya meletakkan jengkal anak bayi itu pada tanduk kambing dan memperlihatkan pada Abdul Hamid beserta istrinya. Melihat itu, barulah Abdul Hamid dan istrinya mengerti. Mereka sangat lega dan gembira karena telah berhasil menunaikan nazar mereka. Mereka pun akhirnya sangat berterima kasih kepada Abu Nawas karena telah membantu mereka melewati persoalan rumit yang mereka hadapi. Suatu ketika, Abu Nawas dipanggil oleh Raja Harun Ar-Rasyid di istana kerajaan, dan terjadilah percakapan di antara keduanya. Rupanya kali ini Abu Nawas sedang memperingatkan rajanya perihal harta dunia yang tidak akan dibawa mati ke kuburan. Karena Abu Nawas mengetahui bahwa baginda ingin menjadikan ia sebagai saudara,
dan memberikan banyak hadiah dan fasilitas kepada Abu Nawas. Sesampainya di istana kerajaan, Abu Nawas dengan santainya langsung menegur baginda raja tanpa basa-basi terlebih dahulu. "Wahai Amirul Mukminin, bagaimana nanti jika Allah Subhanahu wa taala menghadapkan Anda di hadapannya, lalu meminta pertanggungjawaban Anda tentang lalat hitam, burung kenari dan kulit ari?" kata Abu Nawas kepada Raja Harun ar-Rasyid. Begitu mendengar penuturan Abu Nawas yang tiba-tiba itu, menyebabkan Raja Harun ar-Rasyid sedih sehingga menangis tersedu-sedu. Melihat rajanya yang bersedih, salah seorang pengawal segera bertindak dengan memarahi Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, engkau diamlah. Engkau telah menyakiti hati sang raja," bentak kepala pengawal kerajaan kepada Abu Nawas. "Biarkan dia," kata Raja Harun ar-Rasyid. "Sebenarnya yang merusak dan menyakiti itu Anda," kata Abu Nawas dengan berani. "Begini Abu Nawas, saya ingin mengikat tali persaudaraan denganmu dengan pemberian fasilitas dan hadiah-hadiah," kata Raja Harun ar-Rasyid. "Kembalikan saja semua harta ke tempat semula yang hendak Paduka berikan kepada hamba," jawab Abu Nawas. "Lalu bagaimana dengan kebutuhanmu?" tanya Raja Harun ar-Rasyid. "Aku ingin Anda tidak melihatku dan aku pun tidak melihat Paduka. Ketahuilah wahai Amirul Mukminin, Aiman bin Na'il dari Qudamah bin Abdullah Al-Kalabi pernah berkata, aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melempar jumrah akadah di atas ontanya yang kemerah-merahan, tanpa ada pukulan dan tidak pula dengan pengusiran," jawab Abu Nawas. Setelah berkata demikian, Abu Nawas segera meninggalkan istana sambil bernyanyi-nyanyian. Abu Nawas, "Persiapanmu telah memenuhi bumi sepenuhnya, hambamu mendekat dan sekarang apa? Bukankah engkau bakal mati dalam kuburan? Pewarismu mengelilingi, hartamu tak dapat engkau gunakan lagi." Kecerdikan Abu Nawas memang sudah tidak diragukan lagi. Bahkan ketika Raja Harun ar-Rasyid menghadapi masalah, tidak segan-segan Abu Nawas dipanggil sebagai salah seorang kepercayaannya yang paling bisa diandalkan untuk menyelesaikan berbagai masalah. Suatu hari, di negeri Baghdad digelarlah acara hajatan besar. Sang Raja Harun ar-Rasyid pun berniat merayakan pesta ulang tahun kerajaan bersama-sama dengan seluruh rakyatnya. Pada hari yang telah ditunggu, tiba rakyat Baghdad dikumpulkan di depan pendopo istana. Raja Harun ar-Rasyid, sang penguasa, berdiri dan berpidato di depan rakyatnya. "Wahai rakyatku yang tercinta, hari ini kita akan mengadakan pesta ulang tahun kerajaan. Aku akan memberi hadiah kepada para fakir miskin. Aku juga akan memberikan pengampunan kepada para tahanan di penjara dengan mengurangi hukuman menjadi setengah dari sisa hukumannya," seru baginda raja kepada rakyatnya. Mendengar pidato sang raja, tentu saja rakyat Baghdad bersukaria. Mereka segera berpesta bersama dan menyantap aneka makanan yang telah disediakan. Tidak beberapa lama kemudian, para pengawal istana membagi-bagikan hadiah kepada fakir miskin. Setelah dipastikan seluruh rakyatnya yang fakir miskin mendapatkan hadiah, raja pun memanggil para tahanan. "Hai si Fulan, berapa tahun hukumanmu?" tanya baginda raja. "2 tahun baginda," jawab si Fulan. "Sudah berapa tahun yang sudah engkau jalani?" tanya baginda lagi. 1 tahun baginda, jawab si Fulan. "Kalau begitu, sisa hukumanmu yang 1 tahun aku kurangi menjadi setengah tahun, sehingga hukumanmu tinggal 6 bulan saja," tegas baginda. Selanjutnya dipanggillah Ali. "Berapa tahun hukumanmu Ali?" tanya baginda dengan wajah sedih. Ali menjawab, "Mohon ampun baginda, hamba dihukum seumur hidup," jawab Ali. Mendengar jawaban Ali tersebut, baginda menjadi bingung harus menjawab apa untuk mengurangi hukuman Ali. Di tengah kebingungannya, raja yang terkenal bijaksana ini teringat dengan akan Abu Nawas. Akhirnya dipanggillah Abu Nawas. Tidak berapa lama kemudian, Abu Nawas yang turut serta-merta dalam pesta ulang tahun kerajaan menghampiri sang raja yang sedang kebingungan itu. "Abu Nawas,
Aku ada masalah mengenai hadiah pengampunan bagi Ali. Dia dihukum seumur hidup. Sedangkan aku berjanji akan memberikan pengampunan setengah dari sisa hukumannya. Padahal aku tidak tahu sampai umur berapa Ali akan hidup. Sekarang aku minta nasihatmu. Bagaimana caranya memberi pengampunan kepada Ali dari sisa hukumannya? Jelas Baginda Raja. Mendengar penuturan Baginda, Abu Nawas pun ikut bingung. Dia berfikir apa bisa mengurangi umur seseorang, padahal dia sendiri tidak tahu sampai kapan umurnya. Hamba meminta waktu Baginda, ujar Abu Nawas. Baginda pun akhirnya memberikan waktu sehari semalam saja untuk Abu Nawas, tidak boleh lebih. Jadi besok pagi Abu Nawas harus memberikan jawabannya. Sesampainya di rumah, Abu Nawas pun berfikir keras untuk menemukan pemecahan masalah tersebut. Dia tidak bisa tidur karena selalu kepikiran akan hal itu. Namun, selang beberapa waktu, terlintaslah sebuah solusi di benaknya akan permasalahan tersebut. Ia pun dapat tidur nyenyak setelah itu. Pada pagi harinya, Abu Nawas pun pergi menghadap raja setelah berpamitan kepada istrinya. Sesampainya di istana, ia langsung menghadap Baginda dan berkata, "Hamba sudah mendapatkan cara untuk memecahkan masalah si Ali, wahai Baginda. Begini Baginda, sebaiknya si Ali ini berada di luar penjara dan bisa bebas selama 1 hari. Lalu pada hari esoknya, dia dimasukkan lagi ke dalam penjara selama 1 hari pula. Lusa juga demikian, sehari bebas, sehari di penjara. Begitu berlangsung terus selama umur si Ali itu," jawab Abu Nawas. Mendengar penuturan Abu Nawas, Baginda Raja tersenyum. "Engkau memang pandai, wahai Abu Nawas. Kalau begitu, kamu juga akan aku berikan hadiah uang 100 dinar, ujar Baginda Raja. Abu Nawas pun pulang dengan hati yang gembira. Suatu hari, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid sedang berpikir keras di atas singgasananya. Ia sedang memikirkan cara untuk menjebak Abu Nawas dalam sebuah kesalahan, sehingga ia dapat memberi hukuman kepada Abu Nawas. Rencana ini dilakukan bukan tanpa ada alasan. Sudah beberapa kali Abu Nawas telah membuatnya malu di depan para pejabat kerajaan. Berlatar belakang dendam inilah akhirnya raja hendak membuat jebakan terhadap Abu Nawas dan berharap Abu Nawas gagal menghadapi jebakan tersebut. Ketika cara sudah ditemukan, segala sesuatu pun mulai dipersiapkan. Abu Nawas lalu diundang dalam sebuah jamuan makan bersama para petinggi negeri. Ketika semua tamu undangan sudah hadir termasuk sang target, yaitu si Abu Nawas. Baginda pun mulai bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, di depan mejaku itu ada sepanggang daging ayam yang lezat dan enak dilahap. Tolong segera ambilkan," perintah Baginda. Abu Nawas keheranan dengan perintah Baginda, karena tidak biasanya ia disuruh mengambilkan makanan raja. Mungkin ini jebakan, sepertinya aku harus waspada, pikir Abu Nawas. Ia pun menuruti perintah Baginda. Setelah mengambil ayam panggang tersebut, Abu Nawas kemudian bermaksud memberikannya langsung kepada Baginda sesuai perintah. Namun, Baginda belum langsung menerimanya, akan tetapi ia kembali berkata, "Abu Nawas, di tangan kamu ada sepotong ayam panggang lezat, silahkan dinikmati." Segera Abu Nawas melaksanakan perintah Baginda. Akan tetapi begitu ia hendak menyantap ayam panggang tersebut, tiba-tiba Baginda kembali menyela. "Tapi ingat Abu Nawas, dengarkan dulu petunjuknya. Jika kamu memotong paha ayam itu, maka aku akan memotong pahamu. Dan jika kamu memotong dadang ayam itu, maka aku juga akan memotong dadamu. Tidak hanya itu saja, jika kamu memotong dan memakan kepala ayam itu, maka aku akan memotong kepalamu. Akan tetapi kalau kamu hanya mendiamkan saja ayam panggang itu, akibatnya kamu akan aku gantung." Ternyata dugaan Abu Nawas benar. Baginda ingin menjebaknya. Abu Nawas merasa bingung dengan petunjuk yang dititahkan Baginda itu. Dalam kebingungannya, ia semakin tersiksa karena ayam panggang lezat yang harusnya bisa memuaskan rasa laparnya, tapi malah menjadi petaka baginya. Abu Nawas pun mulai memutar otak cerdasnya untuk menemukan ide, meski sedang di bawah tekanan. Suasana di ruang makan itu menjadi tegang. Para pejabat saling memandang dan ada yang berbisik kecil.
Mereka yang hadir tidak mengerti dengan maksud baginda terhadap Abu Nawas, karena mereka juga tidak diberitahukan sebelumnya. Mereka hanya bisa menebak-nebak di dalam hati. Waktu terus berjalan, hingga beberapa saat lamanya, baginda dan para pejabat kerajaan mulai menikmati hidangan yang disediakan. Sedangkan Abu Nawas hanya bisa memegang dan melihat-lihat ayam panggang saja. Tidak beberapa lama setelah itu, Abu Nawas mulai bertingkah aneh. Ia mulai membolak-balikan ayam panggang itu. Sejenak suasana menjadi hening. Kemudian Abu Nawas mulai mendekatkan ayam panggang itu tepat di indera penciumannya. Baginda dan para pejabat yang hadir mulai bingung dan tidak mengerti apa yang dilakukan oleh Abu Nawas. Mereka terus memperhatikan Abu Nawas. Kemudian terlihat Abu Nawas mendekatkan indera penciumannya di bagian tempat keluar telurnya ayam, yang kelihatan sangat lezat itu. Ia pun terus melakukan itu berulang-ulang. Kemudian tiba-tiba ia berkata, "Jika saya harus memotong paha ayam ini, maka baginda akan memotong pahaku. Jika saya harus memotong dada ayam ini, maka baginda akan memotong badanku. Jika saya harus memakan dan memotong kepala ayam ini, maka baginda akan memotong kepalaku. Dan jika aku diam saja, maka aku akan digantung. Tetapi coba lihat sekarang. Yang saya lakukan adalah mencium pantat ayam ini," kata Abu Nawas. "Apa maksudmu, wahai Abu Nawas?" tanya baginda. "Maksud hamba adalah, jika hamba melakukan demikian, maka baginda juga akan membalasnya demikian, layaknya ayam ini. Nah, saya hanya mencium pantat ayam panggang ini saja, maka baginda juga harus mencium pantat ayam panggang ini pula," jelas Abu Nawas. Sontak saja penjelasan Abu Nawas itu membuat suasana yang tegang menjadi tampak tidak menentu. Para pejabat yang hadir menahan tawa karena takut dihukum raja. Sementara itu, baginda raja yang mendengar ucapan Abu Nawas mulai memerah mukanya. Merasa sangat malu, baginda pun cepat-cepat berencana merubah keadaan yang sangat memalukannya itu. Ia pun segera memerintahkan Abu Nawas untuk pulang dan membawa serta ayam panggang dan beberapa makanan lain, karena ia belum sempat makan. "Wahai Abu Nawas, cepat pulanglah. Jangan sampai aku berubah pikiran," kata baginda raja. Abu Nawas pun segera pamit pulang beserta ayam panggangnya. Setibanya di rumah, ia mengundang beberapa tetangganya untuk makan bersama menikmati ayam panggang yang tadi hampir saja menjadi petaka baginya. Pada suatu hari, di kerajaan yang dipimpin oleh Raja Harun Ar-Rasyid telah terjadi huru-hara. Rakyatnya tidak lagi mendapat ketenangan seperti biasanya karena telah terjadi penculikan dan pembunuhan yang misterius. Raja dan para prajuritnya akhirnya mengetahui bahwa huru-hara tersebut bukan datang dari musuh, namun dari dalam istana sendiri yang diotaki oleh para menterinya. Namun, raja sangat kesulitan untuk mencari siapa yang bersekongkol terhadap tindakan penculikan dan pembunuhan tersebut, karena dia melihat bahwa para menterinya semuanya taat kepadanya. Maka dari hal itu, dipanggillah Abu Nawas sebagai penasehat yang cerdas memiliki segudang cara dalam menyelesaikan masalah. "Wahai Abu Nawas, akhir-akhir ini aku sangatlah gelisah. Terjadi kekacauan di sana-sini. Sepertinya ada orang kepercayaanku yang hendak mencoba menghancurkan kerajaanku. Apa ada yang salah dengan kepemimpinanku?" tanya baginda raja kepada Abu Nawas. "Ampun beribu ampun baginda. Apa yang bisa hamba lakukan untuk membantu?" tanya Abu Nawas. "Begini wahai Abu Nawas, berilah cara kepadaku untuk menguji kesetiaan para menteriku," pinta baginda raja. "Baiklah paduka, berilah hamba waktu sehari saja agar bisa memikirkan caranya," ujar Abu Nawas. Abu Nawas pun kembali ke rumahnya setelah baginda memberinya waktu sehari. Setelah tiba di rumah, Abu Nawas mulai berfikir keras mencari cara menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi baginda. Malam pun semakin larut. Tidak sadar ia pun tertidur lelap karena kelelahan berfikir seharian. Keesokan harinya, ketika hendak menunaikan salat subuh,
Tanpa sengaja ia menemukan sehelai sorban yang berbau tidak sedap. Sorban itu memang telah lama tidak dicuci oleh isterinya. Maka dari situlah Abu Nawas menemukan sebuah cara jitu untuk masalah baginda. Setelah siap menunaikan salat, di pagi buta Abu Nawas langsung bergegas menuju istana kerajaan untuk menghadap baginda raja dengan membawa serta sorban yang sudah bau tadi. Abu Nawas pun menceritakan ide yang baru saja ia temukan. Ide tersebut adalah memanfaatkan sorban yang sudah dibawa serta. Ia meminta baginda raja untuk bersandiwara seolah telah memiliki sorban sakti. Baginda raja pun setuju dan melakukan yang diminta oleh Abu Nawas. Maka dibuatlah rencana untuk mengumpulkan seluruh menterinya. Semua menteri berkumpul di pendopo istana sesuai perintah raja. Di hadapan para menteri itu, baginda raja mengatakan bahwa ia telah mendapat hadiah berupa sorban sakti hasil pemberian dari kerajaan lain. Sedang salah satu kesaktian sorban itu adalah bisa menentukan masa depan kerajaan di masa yang akan datang. Lalu baginda pun berseru, "Wahai para menteriku, bantulah aku untuk menentukan masa depan negeri ini," seru baginda raja. "Bagaimana caranya wahai baginda raja?" tanya salah seorang menteri. "Masing-masing dari kalian coba ciumlah sorban hadiah ini secara bergantian. Apabila berbau wangi, maka kerajaan ini akan damai, abadi, sentosa. Namun apabila bau yang tercium busuk, maka kerajaan ini tidak akan lama lagi akan segera runtuh," jelas baginda raja. Baginda pun memasuki sebuah ruangan di mana para menteri akan bergiliran satu persatu dipanggil ke ruangan baginda untuk mencium sorban sakti tersebut. Setelah semuanya telah mendapatkan giliran, maka dikumpulkanlah kembali para menteri-menterinya. "Bagaimana baunya?" tanya baginda raja. "Sorban ini baunya sangat harum, niscaya kerajaan ini akan damai abadi," jawab menteri pertama. Menteri kedua dan ketiga menjawab sama dengan menteri pertama. Intinya adalah mereka berusaha untuk membuat rajanya senang. Giliran menteri keempat dan kelima angkat bicara. Di luar dugaan, menteri keempat dan kelima ini mengatakan bahwa sorban sakti tersebut baunya busuk dan menyengat hidung. Mendengar pernyataan menteri keempat dan kelima itu, baginda raja akhirnya membuka rahasia bahwa sorban yang dikiranya sakti tersebut adalah milik Abu Nawas yang sudah usang dan tidak dicuci lama sekali. "Kini aku tahu siapa di antara kalian yang selama ini telah berkhianat kepadaku. Kalian telah terbukti berbohong dan kalian pantas untuk dihukum berat," ujar Raja Harun ar-Rasyid. Menteri pertama, kedua dan ketiga pun mulai kalang kabut kebakaran jenggot. Spontan saja mereka saling menyalahkan. Baginda pun tidak ambil pusing dengan memerintahkan pengawal menangkap dahulu mereka bertiga. Setelah diselidiki secara mendalam, maka terbuktilah mereka bertiga bersekongkol untuk menyingkirkan baginda raja. Para menteri pengkhianat pun segera dijebloskan ke dalam penjara. Kepada menteri keempat dan kelima, Raja Harun ar-Rasyid memberikan hadiah dan memuji kesetiaan yang telah diberikan oleh mereka. Begitu juga dengan Abu Nawas. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.